Setiap asrama kita upayakan dan kita usahakan yaitu obat. Nah, obat-obatan untuk penanggulangan pertama lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di dalam podcast Pondok Pesantren Ngalah bersama saya Muhammad Imron Hanafi yang akan memandu acara podcast pada malam hari ini, persembahan dari Biro Pendidikan Jamiah dan kru Ngalah TV Pondok Pesantren Ngalah. Dan pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yakni Dr. Dwijo Widodo. Ya. Selamat malam Pak Dokter ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelum kita membahas pada malam hari ini terkait apa nanti yang akan dibahas, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu biografinya beliau. Beliau adalah Wakil Ketua Lembaga Kesejahteraan dan Kemaslahatan NU mulai tahun 2004 sampai sekarang. Kemudian beliau juga adalah Dokter PJ Klinik Darut Taqwa Pondok Pesantren Ngalah. Kemudian beliau juga Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama Pasuruan Raya mulai tahun 2018 sampai sekarang. Dan beliau juga adalah Ketua LKNU atau Lembaga Kesehatan Nahdlatul Ulama Kabupaten Pasuruan mulai tahun 2021 sampai sekarang. Jadi mungkin dari Sobat Kalam akan bisa menebak pada malam hari ini kita akan membahas apa ya, seperti itu Dok. Kita akan membahas tentang kesehatan, maksudnya kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Ngalah Dok. Mungkin saya mau tanya sedikit sih Dok, untuk memulai pembahasan pada malam hari ini. Oke, Dok, ada pertanyaan. Saya mau tanya mungkin ini adalah pertanyaan yang mewakili santri-santri Pondok Pesantren Ngalah. Bagaimana sih pelaksanaan dan pelayanan kesehatan yang ada di Pondok Pesantren Ngalah? Soalnya kan melihat lingkungan di Pondok Pesantren Ngalah ini yang sangat banyak, kemudian nggak menutup kemungkinan setiap harinya pasti ada yang sakit seperti itu Dok. Untuk pelayanannya sendiri yang dilakukan di klinik Darut Taqwa ini bagaimana Dok? Iya. Alhamdulillah, matur nuwun Kang, terima kasih. Iya. Jadi yang perlu kita garis bawahi dulu ini terkait dengan keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan dulu ya. Itu yang harus kita bahas. Iya. Nah, iya. Selama ini kan Pondok Pesantren Ngalah ini kan yang kemarin-kemarin ya kegiatan anak-anak juga masih terfokus pada kegiatan di lingkungan pesantren. Nah, seperti itu. Sedangkan untuk kesehatannya, mereka kalau sakit ujuk-ujuk ke klinik luar, luar dulu. Kan sebelum kita punya fasilitas ini sebelum punya. Nah, alhasil kita mengikuti peraturan pemerintah Permenkes nomor 1 yaitu tahun 2013. Di mana pondok pesantren itu paling tidak kita juga harus punya fasilitas kesehatan pesantren. Ini yang kita bilang namanya yaitu pos kesehatan pesantren atau poskestren. Poskestren disingkatnya seperti itu. Ya, adapun di situ juga salah satu poskestren itu sebagai wadah ya. Wadah di mana dari SDM atau sumber daya manusia santrinya sendiri diutamakan. Iya. Ya, kalau memang tidak bisa nanti bisa mengambil stakeholder itu dari petugas ya, petugas medis atau tenaga kesehatan di luar untuk kita rangkul menjadi tenaga kesehatan di pondok pesantren. Yang memang utamanya adalah untuk kesehatan wilayah santri atau lingkungan pesantren sendiri utamanya, dan nanti pada umumnya untuk masyarakat sekitar pondok pesantren. Iya. Berarti relasinya sudah mungkin diperluas seperti itu Dok ya? Iya betul. Walaupun di bawah naungan pesantren, tapi stakeholdernya dari luar juga ada berarti Dok ya?
Ya, memang harus melibatkan dari apa namanya pemerintah sekitar ya. Artinya dari tingkat kecamatan kita bisa melibatkan tenaga dari puskesmas, seperti itu sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan. Iya, benar. Iya. Sama gini dok, kalau misalnya kalau kita mengacu ke puskesmas, rumah sakit itu untuk pelayanan orang-orang itu kan ada antri, kemudian apakah yang ada di pondok pesantren itu apa ambil nomor dulu, kemudian apa langsung ujuk-ujuk datang, Pak dokter saya sakit seperti ini ya, enggak harus seperti itu sebenarnya Kang. Gini, kadang biasanya kalau masyarakat sementara ini mendapatkan fasilitas pelayanan di kita, nah itu kan langsung mereka mendaftar di administrasi, terus kemudian diarahkan menuju ke poliklinik atau tempat pemeriksaan. Di situ ada dokter atau tenaga kesehatan nanti yang memberikan pelayanan, terus kemudian baru mengambil resep atau menebus resep obat, terus administrasi diselesaikan kemudian pulang. Nah itu berbeda seperti santri. Kalau santri itu nanti harapannya inilah pondok pesantren yang harus kita manfaatkan penuh. Nah, yaitu salah satunya adapun lembaga-lembaga lain juga harus saling bersinergi. Nah, keberadaan Poskestren ini sebagai clinical pathway alurnya harus kita pertegas juga. Alur untuk menuju clinical pathway-nya harus kita pertegas. Salah satunya yaitu nanti kita tetap memberdayakan lembaga kesehatan di lingkungan pesantren. Itu. Contohnya Pak? Nah kita punya ya kemarin ya kita mengadakan namanya membentuk santri santri usada. Iya salah satunya. Walaupun nanti memang santri usada ini nanti punya laporan sendiri, acuannya dia akan melaporkan seluruh kegiatan santri usada ini kepada Biro Kesehatan. Iya itu di bawah naungannya Biro Kesehatan nantinya. Biro Kesehatan ini kan di bawah lembaga kesehatan ya di yayasan itu. Jadi nanti di lembaga kesehatan itu akan melaporkan segala kegiatan ataupun usulan dari kegiatan itu kepada klinik itu. Memang klinik ini kan selaku nanti itu kan pelaksana pada akhirnya untuk kegiatan di kesehatan. Ranahnya kebijakan atau regulasinya nanti pada Biro Kesehatan atau di lembaga kesehatan. Iya. Berarti ada pemberdayaan yang santri. kemarin santri yang pemberdayaan kemarin santri. Betul, itu akhirnya itu dibuatkan semacam tim seperti itu, Pak. Iya, kita bikinkan semacam tim nanti. Jadi tim itu nanti dari santri usada. Itu kan kita kan kemarin bikin penggolongan ya. Jadi karena alhamdulillah di Pondok Pesantren Ngalah ini itu kurang lebih ada berapa asrama itu sampai P ya, sampai P dari A sampai P 16. Iya kurang lebih. Sekarang nambah Pak? Nambah lagi ya, untuk si kecil ya, PAUD ya. Iya itu. Nah karena jumlah asrama itu sedemikian besar banyak, makanya kita bikinkan per asrama santri usadanya itu. Jadi ada nanti itu di setiap asrama itu ada ketua pengurus di asramanya sendiri, itu yang bertanggung jawab penuh di masing-masing asrama. Terus kemudian nanti ada ketua santri usadanya, nah ada wakilnya, ada sekretarisnya, ada bendaranya. Jadi semacam kita membuat organisasi kecil tapi setingkat asrama, tapi ini untuk santri usadanya. Nah itu, nanti jalur untuk membawa santri yang sakit itu mereka akan melaporkan. Nah, ketika ada kasus, contohnya kasus batuk pilek pada santri, nah dia akan melaporkan kepada santri usada di kamarnya, atau kita bilang ketua kamar ya. Ketua kamar nanti akan melaporkan, nah ke yang masing-masing pengurus asramanya itu. Sehingga ketika ke pengurus asrama sudah selesai di situ, itu pun sebenarnya karena kita kan punya koridor ya, jadi di dalam asrama sendiri itu memang sudah kita siapkan ya kan, kemarin sudah kita bahas di mana itu setiap asrama kita upayakan dan kita usahakan yaitu obat. Obat-obatan untuk penanggulangan pertama lah. Ya anggap seperti itu jenis-jenis obat P3K ya. Penanggulangan pada sakit nanti santrinya, sehingga tidak harus ujuk-ujuk memenuhi
klinik. Iya. Berarti sudah ada distribusi obat ke asrama masing-masing. Iya, harapannya nanti ke sana sehingga santri itu paling enggak kita upayakan. Ini namanya memang semi treatment ya atau semi pengobatan. Walaupun memang santri usada ini sesuai dengan Permenkes ini kan hanya mempunyai salah satu fungsi, itu mereka itu sebagai pembantu ya, membantu dalam program kita, yaitu program termasuk promosi kesehatan untuk pesantren. Nah, toh yang nantinya juga berdampak kepada masyarakat sekitar di wilayah pesantren. Nah, ini promosi kesehatan. Yang kedua nanti ada preventif. Ini tugas pokok fungsinya santri usada pada dua ini dulu. Nah, ketika pada dua ini harapan besarnya nanti angka penyakit atau angka pesakitan di wilayah pesantren itu bisa kita redam, kita kurangi sehingga jumlah santri yang sakit, nah itu juga semakin sedikit. Ini toh mau tidak mau sebagai keberhasilan, angka keberhasilan klinik atau poskestren dalam melayani kesehatan pesantren. Soalnya memang apalagi musim-musimnya pancaroba seperti kemarin. Iya, apalagi itu kemarin sampai antri banget itu. Apalagi alhamdulillah ya kita kemarin itu walaupun notabene dengan jumlah santri yang sedemikian banyak 5.050 dok. Iya 5.050 seperti itu. Masya Allah itu saya pikir dengan keberadaan kemarin yang notabene COVID ya, kita dilanda dengan COVID, gimana kita menjadi pesantren yang tangguh. Nah, ini salah satu faktor utama keberhasilan memang dari poskestrennya. Di samping juga memang dari lembaga-lembaga lain intinya di situ. Tapi ya tidak serta-merta segampang membalikkan telapak tangan, butuh pengorbanan dan usaha yang keras juga. Tapi alhamdulillah kita sendiri juga bisa berupaya meminimalisir ya kan angka COVID di pondok pesantren itu. Untuk mungkin hambatan, dok. Soalnya ketika apalagi kalau seperti ini kan santri-santri pulang, jadi agak longgar. Iya. Kalau pada waktu santri aktif, dok, nggak menutup kemungkinan setiap harinya pasti ada yang ke situ. Iya. Nah, apalagi ketika musim-musimnya sakit, untuk hambatan dari klinik sendiri, maksudnya entah ketika banyak yang berobat, dokternya yang nggak ada, takutnya ini mungkin ada, apakah ada hambatannya seperti itu atau mungkin obatnya habis kan takutnya. Nah, itu aman gini, dok ya? Oh aman. Kita kan gini ya, buka pelayanan klinik atau poskestren ini punya Darut Taqwa ini, kita itu kan buka mulai pagi ya. Pagi hari kurang lebih pukul 7 pagi itu sampai nanti pukul 9 malam. Nah itu dalam mengakomodir kebutuhan pelayanan kesehatan pada santri juga masyarakat. Nah tapi di atasnya nanti bagaimana, inilah tadi saya kembalikan. Ketika posisinya klinik ini tutup, karena kita kan klinik ini bukan bersifat seperti UGD 24 jam ya, tenaganya juga harus kita bagi juga ya gitu. Akhirnya apa yang harus kita manfaatkan itu tadi, karena kita punya santri usada. Iya, mengakomodir atau merespon dari teman-teman santri yang sakit. Bagaimana masyarakat? Ketika masyarakat tetap, karena ini adalah bagian dari tugas tanggung jawab pusat kesehatan masyarakat di wilayah lingkungan kecamatan, ya bahasanya itu kalau sekarang kita kumpulkan semua di poskestren juga nggak mampu. Nah inilah butuh juga kepanjangan tangan dari pemerintah nantinya ya, kalau masyarakat sakit berkunjungnya ke puskesmas seperti atau mungkin praktek-praktek kesehatan di wilayah kecamatan. Iya, seperti sama mungkin itu. Maaf dok, saya potong. Gini, misal pada ini kan klinik ini kan nggak setiap hari. Maksudnya artinya aktif ya, aktif ya, hari. Iya, aktif ya. Iya, hari Minggu aja ya kita tutup. Iya, hari Minggu. Ketika pada waktu hari Minggu dok, permisi. Pada waktu hari Minggu kan libur. Pada waktu itu banyak masyarakat sekitar yang mau ke klinik atau warga-warga yang ada di pesantren mau ke klinik, itu gimana penanganannya? Kan sementara ini. Nah iya, kalau tadi santri usada.
Kalau santri husada itu kan menangani dengan santri yang ketika pas posisinya klinik tutup. Oh. Nah, itu satu, itu kan. Iya, Nah, iya. tadi bilang pengadaan dan lain-lain. Obat semua kita distribusikan sudah dari klinik. Iya, pengajuannya nanti sudah semua. Nah, cuman jenis obat-obat ini memang tidak serta-merta seperti obat-obatan yang tersedia di klinik atau di fasilitas kesehatan di Poskestren. Iya, seperti itu. Enggak selengkap itu. Paling enggak mereka ini hanya sebagai pembantu atau mengurangi keluhan. Itu contoh kalau seandainya ada teman santri kita atau santriwati lagi demam atau nyeri head dan lain-lain. Kita kan sudah siap antisipasi ada di kotak P3K itu. Pelaporannya itu tadi tugasnya santri husada. Iya, nanti pelapornya situ. Nanti ditanggulangi dulu kan 1 kali 24 jam. Iya. Nah, itu bila mana memang nggak sembuh, nah besoknya atau masih keluarnya masih tetap, besoknya diantar ke klinik. Nah, ini juga pemanfaatan. Inilah salah satu mungkin harapan menjadi unggulan ya, produk unggulan dari alumni santri Ngalah. Nggak seakan-akan mereka hanya taunya oh ini sakit batuk pilek, terus diapa nih hanya diantarkan aja. Semua orang bisa kalau jual di jasa pengantar gitu. Nah, sehingga mereka bisa menelaah. Oh kalau sakit batuk pilek ini kira-kira dikasih obat paling enggak jenisnya mereka sudah kita kasih tahu kan kemarin. Nah, kita kan bikin kegiatan juga itu nanti setiap 2 hari sekali yang harapannya kemarin itu 2 hari sekali kita akan bikin itu seperti kuliah kecil ya, jadi pemahaman terkait dengan ilmu kesehatan atau ilmu penyakit yang ada di wilayah pesantren seperti itu. Sehingga kalau santri usadanya sudah dibekali dengan ilmu seperti itu, nah mereka sudah siap. Nah, ketika walaupun klinik pun tutup siap. Mereka sudah sudah ada prepare atau sudah ada pencegahan dan masing-masing seperti itu. Itu jadi untuk pemanfaatan santri wisata tersebut. Iya, seperti itu. Gayung bersambut ya. Iya, seperti itu. Yang masyarakat pun, nah kalau seandainya klinik tutup, ya itu tadi kembali. Nah, karena memang di Poskestren ini utamanya melayani masyarakat santri. Nah, ya harus. Iya, kita hadirkan bukan mohon maaf Kang. Nah, ya kasihan juga kan ya. Ya kita arahkan nanti ke puskesmas. Kalau di hari-hari aktif Senin sampai Sabtu bisa melayani. Iya, ya itu tadi kita pelayanannya jam 7 sampai jam 9 malam. Itu kan kita berbagai macam terbagi menjadi 2 shift ya kalau kita itu dari pagi sampai siang sampai malam itu. Untuk ini dong, fasilitas yang ada di klinik, kemudian obat-obat hal tersebut apakah sudah bisa meredam penyakit-penyakit yang ada di pondok? Ya tahu sendiri ya, penyakit di pondok kan unik ada aja. Oh iya, ada satu penyakit itu yang bikin kalau nggak muncul penyakit itu katanya kurang afdol, atau mungkin bahasanya itu ilmunya Mbak Yai itu kurang bisa meresap gitu kan. Gatel. Utamanya ya, gatel ya. Enggak harus seperti itulah ya. Ngono ya ngono ning aja ngono lah. Gitu. Itu bahasanya kita itu kalau obat-obatan saya rasa enggak, semuanya terdistribusi dengan baik kok. Enggak ada masalah. Sudah kita siapkan. Makanya setiap minggu itu ada mereka bikin laporan. Stok obat sekian, sisa sekian. Jadi ketika ada paling enggak itu sisa sedikit katakanlah, kita kan berharap gini kemarin itu. Jadi posisi obat itu kita akomodir itu paling enggak kurang lebih sekitar 30 sampai 40% dari jumlah asrama. Jadi enggak setiap asrama kita kucurkan, kita distribusikan obat full, enggak eman-eman karena tetap aja kembali kepada nanti klinik. Iya. Jadi beberapa obat hanya obat yang bersifat nanti sebagai pertolongan pertama. Itu kita alokasikan, memang kita distribusikan di pesantren, di asrama, di asrama masing-masing asrama itu. Terus kemudian ada obat-obat yang lain yang memang tidak bisa terdistribusi, ya maka kita simpen di klinik. Obat-obat apa saja saya? Salah satunya adalah penggunaan obat antibiotik. Ini kan memang harus semua dikuasai keilmuannya oleh petugas klinik, yaitu nakes, tenaga kesehatan maupun dengan dokter. Enggak semua santri usada bisa boleh menguasai itu karena memang belum waktunya ya. Nah, dengan seperti itu. Nah, terus terkait nanti
ya tadi kembali kalau santrinya memang memang harus kenyataan harus dirujuk, ya dirujuknya ke klinik dulu dengan seperti itu. Nah, terkait angka penyakit ya di pesantren. Nah, santri husada ini di sini juga mengawal kegiatan di masing-masing asrama. Kita kan kalau nggak salah itu ada kegiatan kebersihan itu setiap hari Jumat ya. Roan ya. Nah, itu juga santri husada terlibat. Nah, kalau bisa nanti terlibat, nah kan terlibatnya dalam konteks apa? Ya ikut mengawasi, ikut mendampingi juga di situ. Paling nggak apa sih salah satu penyakit-penyakit resiko di pondok pesantren ini kan berhubungan dengan penyakit-penyakit PHBS ya. Nah, pola hidup bersih sehat. Iya, bersih dulu baru sehat. Nah, bukan sehat kemudian bersih. Nah, ya kan? Harus bersih dulu. Oh iya, karena bersih adalah bagian dari iman. Nah, itu juga itu harus diterapkan di pesantren. Itu. Ketika santri-santri ini pola hidupnya bersih, termasuk juga karena kan sudah terbiasa ya kita mau melakukan kegiatan ibadah, kita juga bersih, suci, berwudu. Nah, di bagian dari wudu juga mencuci tangan. Nah, itu juga ketika kita menerapkan protokol mencuci tangan dan lain-lain, insya Allah. Makanya dalam konteks kemarin, kita nggak usah diragukan lagi terkait dengan pesantren. Pondok tangguh, santri bisa sehat, Indonesia bisa kuat. Nah, itu poin penting banget itu. Gitu ya. Iya. Kalau gimana ya? Kalau apalagi untuk santri ketika mau belajar, ketika sakit, lupa semuanya dok. Iya, di situ karena ketika santri ini lagi sakit, otomatis kan resikonya santri ini nggak fokus nanti menerima ilmu. Nah itu. Nah terkait ilmu penyakit-penyakit yang gampang sekali menular di pondok ini kan paling utama paling sering kita dengar di pondok pesantren manapun itu paling sering adalah penyakit kulit. Karena cepat sekali nular. Nah, bahasanya itu ada namanya penyakit kulit itu kita bilang anak pondok itu godek ya. Iya, godek ini kan dia itu kan asal muasalnya itu dari binatang. Iya, bukan dari makanan. Nah, penyebabnya dia itu adalah dari binatang. Binatangnya namanya skabies ya. Kalau penyakitnya itu skabies, kalau binatangnya ini itu jenis serangga kecil ya, skabimid itu ya. Nah itu, si mit atau si skabimid ini, dia itu gampang sekali dia untuk menyebar. Nah ini yang bikin penularannya cepat. Apalagi pesantren gaya ala pesantren ini kan gampang sekali kita tukar-tukar baju. Seperti itu. Ada lagi handuk dok. Handuk area gantian. Itu masih ada. Gantian ya. Ketika masih mandi saya pinjam handuk. Saya itu kalau dulu ingat masih mondok itu handuk itu malah jarang. Iya. Pakaian yang sering. Sarung, kita pakainya sarung. Gantian. Nah, mungkin berarti dari kebersihan yang utama. Kebersihan yang utama paling kebersihan itu. Dengan kita bersih, maka insya Allah kita menjadi sehat. Dengan sehat kita fokus belajar. Dengan fokus belajar prestasi kita meningkat. Nah seperti itu. Untuk tanggapan dokter sendiri terhadap program Poskestren ini agar bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa untuk pemerataan bisa ke warga-warga pesantren, kemudian ke masyarakat sekitar, tanggapannya Pak Dokter sendiri. Iya, kalau saran apa tanggapan ini? Harapannya ya? Harapan. Iya. Kalau harapannya sih yaitu tadi dengan adanya kita sudah punya fasilitas yaitu pos kesehatan pesantren, ya kan, sebagai wadah pelayanan masyarakat santri dan masyarakat sekitar pesantren, ya tetap kita ke depan minimal itu mempertahankan kinerja ya. Karena mempertahankan itu jauh lebih sulit daripada membuat. Kalau membangun cepat kita bisa selesai, berapa hari sudah cepat selesai. Tapi mempertahankan itu yang sebagai agenda rutin ya. Kita harus evaluasi, follow up, maintenance dari kegiatan ini, sehingga harapan nanti ke depan tetap kita bisa memberikan hal-hal sesuatu yang terbaik untuk santri. Ya salah satunya yaitu memanfaatkan santri husada sebagai kepanjangan tangan kita pos kesehatan pesantren. Nah juga kepanjangan tangan dari lembaga kesehatan pesantren. Nah sehingga santri husada
bisa berkinerja maksimal paling enggak dalam wilayah asramanya dulu. Itu secara skup kecil di tingkat kamar, di tingkat asrama. Nanti setiap asrama kan sudah punya sendiri itu, sehingga kerja dan peranan kita bisa maksimal. Iya, juga bisa itu. membantu dokter-dokter yang ada di klinik, membantu meringankan lah seperti itu. Tapi kan intinya satu, kalau nggak ada yang sakit, biayanya kan kecil. Sumber dananya akhirnya kan banyak yang mau saya tanyakan dok. Kan nanti kalau seandainya contoh, ya, santri ini sedikit yang sakit, sehat semua, ya kan, daripada dana itu banyak dialokasikan untuk obat-obat untuk anak-anak santri, nah kan mending untuk pembangunan, mending untuk pemerataan atau meningkatkan edukasi untuk atau alat-alat pembelajaran yang lain. Seperti itu. Tapi memang benar-benar untuk pendanaan aman, dok ya. Maksudnya gini. Kalau di sini jangan ngomong dana. Oh iya. Dana itu kan takutnya dengan kapasitas santri 5.050. Oh iya, cukup banyak. Iya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Makanya kita kemarin juga nggak terlalu banyak uang kan untuk anak-anak yang pengeluaran dana untuk penanggulangan angka sakitnya anak-anak satu itu. Tapi ya gitu, yang bikin pengurangan ini ada dua nantinya. Itu apa kok nggak terlalu arek-arek iki sehat kabeh alhamdulillah. Iya. Satu juga ada tukang setirnya nanti. Satu disetir oleh poskesteren, ya kan, dan yang satu disetir oleh puskesmas. Inilah artinya sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Kesehatan atau mungkin nanti Kementerian Kemenak ya, dalam hal ini Dikti atau pendidikan itu untuk pendidikan pesantren, semuanya bersinergi dalam upaya pesantren tangguh, santri sehat, Indonesia kuat. Ya. Nah, jargon kita malam ini. Jargon kita malam ini. Santri sehat, Indonesia kuat. Itu yang dibutuhkan banget, dok. Betul. Makanya untuk santri 5.050 itu sangat-sangat dibilang ketergantungan. Kalau nggak ada klinik kan sulit, dok. Betul sekali. Soalnya dulu juga ke puskesmas, kemudian transportnya juga jauh. Kalau saya sendiri sih seperti ini ya, menggambarkan pesantren itu kan tidak ubahnya seperti miniatur negara ya. Kok bisa, dok? Oh iya, di dalam pesantren itu semua ada pengurusnya, ada menterinya, ada presidennya, ada perwakilan-perwakilannya, ya kan. Nah, dengan seperti itu sebenarnya gambaran-gambaran dari pesantren itu kan itu bisa diakomodir nantinya, atau bisa ibaratnya ya, bisa diplot, diambil atau di copy paste ya. Nah, kegiatan-kegiatan pesantren dalam konteks santri tangguh. Nah, ini kan sebagai gambaran untuk masyarakat luas juga lainnya. Ya, ketika pesantren ada dalam skop kecil ini mampu menanggulangi badai penyakit. Nah, masyarakat juga melihatnya dari situ juga. Ketika di dalam pesantren ini mampu, maka sebagai gambaran pemerintah juga sukses apatah tidaknya. Seperti itu. Oke, terima kasih, dok, untuk malam hari ini. Mungkin cukup pada pembahasannya. Ini sangat-sangat banyak dan bisa membuka pemikiran adik-adik santri bahwa ketika kita mau belajar dengan baik dan lancar, itu kita harus sehat. Seperti kan ketika kita mau sehat, kita harus bisa menjaga kebersihan yang ada di asrama, kemudian apa yang menjadi barang-barang kita setiap hari, kemudian hindari joinan. Hindari joinan. Memang kalau sudah menjadi barang milik pribadi, privasi ya harusnya tidak saling tukar menukar dengan lainnya ya itu. Mungkin biar kita tetap sehat, dan itu mungkin pesannya dari Dr. Widodo, tetap jaga kesehatan. Mungkin jangan lupa minum air putih itu, dok ya. Iya, ini air putih temenan tadi. Air putih ini, dok. Iya. Mungkin itu pembahasan pada malam hari ini. Semoga ini semua bisa bermanfaat bagi kita semua dan para pendengar. Amin. Terima kasih Dr. Widodo. Matur nuwun, Kang. Nggih. Matur nuwun sangat. Semoga bisa bertemu kembali ya. Insyaallah. Amin. Ya, pemirsa Kalam Podcast episode kali ini cukup sekian.
Semoga bisa bermanfaat. Saya Muhammad Imron Hanafi dan saya mewakili beliau Dr. Widodo mengucapkan mohon maaf ketika ada ucapan yang salah. Kami akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.